Hello filmmakers, welcome to Downnet Films. Nah, gue mau cerita sedikit nih. Akhir-akhir ini tuh gue sering banget live streaming. Yeay, apakah sudah nongol para netizen? Nah, gue akan cerita satu aplikasi yang gue pakai buat live streaming. Oh iya, by the way, di sini yang gue gunakan adalah untuk rekaman gue menggunakan kamera satu, lalu menggunakan lighting satu. Kameranya disambungkan ke capture cardnya disambungkan ke laptop. Jadi otomatis kameranya akan dianggap sebagai webcam. Untuk audionya di sini gue menggunakan mikrofon hypercardioid disambungkan ke sound card Focusrite. Nah, untuk bagian laptopnya sendiri, di sini gue menggunakan laptopnya sebagai layar utama dan juga sebagai penjalan software, sedangkan gue menggunakan layar kedua untuk previewnya. Aplikasi yang gue pakai kali ini namanya Prism Live Studio. Jadi ini tuh aplikasi yang base-nya OBS, tapi lebih intuitif dan lebih asik fiturnya dibanding dengan OBS lain. Nah, kalau dilihat ini tuh sekilas layoutnya itu tuh OBS banget. Tapi di sini ada keunikan-keunikan yang menurut gue keren. Contohnya, saat pertama kali mau capture layar itu bener-bener langsung. Jadi nggak ada ceritanya kalian harus matiin dulu Nvidia-nya dan lain-lain. Buat pengguna Nvidia pasti pernah pusing dong ketika pakai OBS. Di sini nggak ada, di sini super seamless, semuanya gampang dipakai. Lalu di sini juga ada beberapa fitur yang menurut gue keren, yang nanti gue akan jelasin satu-satu. Nah, inilah dia pembahasan tentang Prism Live Studio. Fitur pertama yang mau gue highlight adalah ini base-nya OBS. Jadi OBS sendiri adalah sistem yang emang udah dipercaya oleh beberapa software untuk ngembangin software streaming. Nah, jadi beberapa software dari yang tadinya engine sendiri sekarang pada ngikut OBS semua. Karena gampang banget, kalau misalnya kalian mau masukin stream key bisa. Kalau mau kalian login di aplikasinya juga bisa. Misalnya di sini gue login Downnet Films di sini. Nah, ketika gue udah login, gue bisa langsung live. Nah, nanti ini sebenarnya di update bulan September akhir kalau nggak salah. Jadi mereka akan nambahin satu fitur yang untuk thumbnail sebelum upload. Jadi penonton itu dikasih tahu thumbnailnya, kayak di YouTube kalau kita live manual ya. Nah, login di aplikasi ini tuh menurut gue aman gitu, karena emang yang pegang aplikasi ini adalah Naver. Naver itu yang punya Line, yang punya Webtoon, terus ada Naver Corp yang di Korea Selatan. Jadi mereka emang pengembang aplikasi terkenal di sana dan keamanannya terjaga banget. Kayak teman gue itu yang dari Korea, hampir 99% emailnya itu Naver. Jadi mereka nggak pakai kayak Gmail gitu-gitu. Search engine-nya juga Naver. Jadi kayaknya mereka lagi ekspansi market sih untuk ke luar negeri. Nah, yang kedua ini facial effect. Nah, jadi di facial effect ini kita tuh bisa modify wajah kita. Jadi bentuknya bisa dimodify, misalnya janggutnya pengen dipanjangin gitu. Nah, memang keunikan dari aplikasi Korea itu kebanyakan adalah beautification-nya. Nih, sekali lagi bukan karena nggak bersyukur ya, tapi untuk kebutuhan audio visual. Jadi, supaya visualnya lebih menarik, ada di sini filternya untuk bikin lebih smooth dan lain-lain. Nah, mungkin ini juga akan diupdate seiring berjalannya waktu, karena mungkin juga di awal-awal bakalan ada masalah kayak misalnya yang wajahnya itu nggak terlalu bersih gitu-gitu. Tapi so far ini tuh bagus banget. Jadi kayak filternya Instagram dan Snapchat, cuman bedanya ini ada di OBS. Bayangin kan ya, OBS ditandemin sama satu fitur beautification. Keren banget sumpah. Nah, yang ketiga ini adalah fitur login. Jadi fitur loginnya sendiri udah ada di dalamnya. Gua sendiri itu pengen banget nyobain Twitch. Gue sampai tanya Kevin Anggara gimana caranya pakai Twitch dan lain-lain, cuman kayaknya belum ready aja masuk ke Twitch-nya karena kan agak susah ya ngegiring subscriber atau ngegiring follower gitu-gitu. Tapi enaknya di sini dikasih beberapa opsi untuk login. Misalnya login YouTube, Twitch, Facebook dan lain-lain. Nah, enaknya aplikasi ini tuh udah ditandemin juga sama fitur untuk nangkep dari Microsoft PowerPoint. Cuman gue sendiri nggak pakai karena kebanyakan akan lebih ngebahas aplikasi kan. Jadi yang paling gue pentingkan adalah window-nya. Nah, yang sering kita pakai mungkin adalah donation. Nah, ini gue udah coba salah satu fitur dari Traktir. Nah, nanti linknya tinggal kalian copy aja ke situ. Lalu setelah itu, setelah kalian copy link dari Traktirnya, maka
notifikasi traktir akan muncul di situ kalau ada yang donation. Kelebihan dari Prism sendiri ini salah satunya adalah multi stream atau multi channel stream. Jadi bisa streaming 6 channel secara bersamaan. Nah ini gue nggak tahu ya di baliknya bandwidthnya kayak apa. Tapi yang jelas kalau dipakai untuk satu doang sih lancar banget dan hasilnya bisa kayak gini. Kepalanya gue kasih bagian key. Key-nya apa aja yang dikerjain? Nah biasanya di sini di mana efek kontrol, kok aku sampai lupa coba pakai ini. Kalian bisa lihat di sini detailnya dapat banget. Bahkan kayak gua yang ngejelasin icon pun itu bisa detail banget. Jadi bener-bener gak ada masalah kalau misalnya kalian bahas software yang butuh detail kecil-kecil. Nah, lalu selanjutnya yang gue suka juga di sini adalah ada kolom chatnya. Nah, di kolom chat ini kalian bisa lihat live chat yang lagi ada di streaming kalian atau live kalian. Nah, pasti yang kalian tanyakan gimana cara ngilangin watermarknya kan? Karena ini aplikasi gratis, jadi watermarknya juga bisa dihilangin langsung lewat settings menu. Gampang kan? Jadi nggak perlu khawatir kenapa ada watermark gitu-gitu. Nah yang mungkin jadi kelebihan juga buat aplikasi ini adalah ini tuh menurut gue lebih intuitif dari aplikasi OBS lain. Ya di luar sana tuh banyak banget aplikasi OBS. Tapi so far yang paling enak karena gue juga ngamatin satu-satu kan. Nah ini tuh yang paling intuitif gitu. Bukan berarti yang paling lengkap ya, tapi yang paling intuitif. Karena mereka juga mungkin akan ngadain update dan lain-lain. Yang nanti bisa tambah tema dan lain-lain. Tapi intuitifnya lebih enak gitu dibandingin yang lain. Nah lalu selanjutnya color filter. Nah di sini color filternya banyak banget. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Itu banyak banget. Terus text colornya juga macem-macem. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau untuk ngasih keterangan. Nah sekali lagi gue tekankan aplikasi ini tuh gratis 100% ya. Dan semua resource yang ada di sini tuh gratis. Jadi kalian tinggal pakai aja. Nggak usah khawatir, tinggal pakai dan nikmati fiturnya. Nah, kurang lebih itu aja dari gua tentang Prism Live Studio ini, aplikasi yang bisa bikin streaming kalian jauh lebih enak dan keren. Nah, gitu aja guys. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari gua. Thank you for watching and always. Oke, sekian dari gua. Thank you for watching and always out of the box.